Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Udah pada makan? Sudah, Bu. Sebelumnya anak-anak ibu sudah tahu nama ibu? Belum, Bu. Di sini perkenalkan nama ibu Lela Khairunisa, guru BK baru di sini ya. Anak-anak ibu sudah saling kenal ini satu sama lain? Belum, Bu. Boleh kenalan dari sebelah sini dulu. Perkenalkan, nama saya Yulisa, saya dari kelas 10 ya. Perkenalkan, saya Maisa Jana dari kelas 11 MIPA. Perkenalkan, saya Upi dari kelas 10 IPS. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok, kita baca doa dulu ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini tujuan ibu untuk mengumpulkan anak-anak ibu di sini di ruangan BK ini untuk mengembangkan kesadaran diri akan pentingnya motivasi belajar serta memfasilitas agar dapat meningkatkan semangat dan keinginan untuk belajar secara mandiri. Nah, langsung kita masuk nih materinya ya. Kita dengan topik motivasi belajar. Di sini sudah pernah dengar tidak apa itu motivasi? Mungkin dari Urpia? Dorongan. Maisal? Irisma? Tujuan. Ya betul. Motivasi itu adalah dorongan kita ya. Apa itu motivasi belajar? Nah, ibu akan jelaskan nih motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan atau kekuatan dari dalam diri kita atau internal maupun dari luar diri atau eksternal yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan belajar ya. Motivasi ini sangat menentukan bagaimana seseorang menyikapi tugas belajar baik di sekolah maupun di rumah. Motivasi itu dapat dibedakan, yaitu ada motivasi internal, yaitu di dalam diri kita sendiri, seperti kita ingin menentukan jurusan kita atau dorongan dari orang lain seperti orang tua, guru, maupun teman-teman dan lingkungan sekitar. Jadi ada motivasi nih, motivasi belajar, ciri-cirinya nih. Ibu akan menjelaskan ciri-ciri seperti minat dalam belajar, mampu menetapkan tujuan atau target belajar yang kita inginkan nih. Kesulitan sebagai tantangan bukan hambatan ya. Ada juga dampak jika motivasi itu belajar kita menurun nih. Yang pertama itu menurunnya prestasi akademik, kehilangan semangat mengikuti pelajaran, sering menunda tugas atau malas belajar. Nah, strateginya untuk meningkatkan motivasi itu banyak sekali. Tujuan jangka pendek seperti ujian mingguan ataupun jangka panjang seperti kampus yang kita impikan saat ini. Ibu akan membagikan kertas. Nanti kalian anak-anak ibu akan menuliskan hambatan menurut anak-anak ibu yang sering menurunnya motivasi belajar. Ibu akan membagikan satu orang persatu ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Nah, di situ jangan lupa ditulis namanya ya.
boleh anak-anak ibu bacakan hasil hambatan yang menurut kalian menurunnya motivasi belajar, mulai dari Utia. Karena disuruh-suruh orang tua Bu, jadi saya malas belajar. Maisal. Iya, Maisal, silakan. Ya baik, menurut saya kurang percaya diri Bu, kayak insecure gitu. Kadang kita udah berusaha semaksimal mungkin habis satu pelajaran, terus gurunya tuh kasih nilai kita jelek gitu Bu. Jadi waktu pelajaran lain kita tuh ngerasa nggak percaya diri lagi Bu. Karena ibu gurunya ini memberikan nilai yang cukup. Iya. Yulisma? Kalau saya pribadi sih Bu, kayaknya karena kurang apresiasi dari orang tua. Jadi walaupun nilai saya udah bagus, udah lumayan bagus tuh, tetap nggak disupport, nggak didukung, kayak malah kayak disuruh belajar lagi. Jadinya saya kurang termotivasi gitu. Mulai ibu buka dulu. Nah, dari anak-anak ibu semuanya, itu adalah salah satu hambatan sekian banyaknya hambatan yang lainnya. Nah, mungkin dari anak-anak ibu semuanya nih, solusinya boleh ibu tanyakan satu persatu menurut kalian nih, pada diri kalian sendiri, solusi. Mungkin dari misal, Menurut saya Bu, karena tadi saya bilangnya kan hambatannya tuh insecure. iya, Jadi menurut saya solusinya tuh butuh apresiasi lebih dari gurunya gitu. Jadi gurunya tuh melihat hasil kerja keras kita gitu, Bu. Jangan meremehkan atau gimana ya bilangnya, tidak sama ratakan nilai ke siswanya gitu. atau membanding-bandingkan. Iya, membanding-bandingkan gitu. Utia? Kalau saya Bu, biar saya sendiri yang mau berinisiatif belajar sendiri, jangan disuruh-suruh gitu Bu. Yulisma? Mungkin kalau dari saya dapat apresiasi dari orang tua, terus lebih terbuka lagi komunikasi antara si orang tua dan anaknya itu, antara saya dan si orang tua. Itu adalah salah satu solusi menurut kita sendiri. Nah, kita harus saling komitmen nih ya, untuk seperti menulis surat untuk diri kita di masa depan, untuk sebagai pegangan atau dorongan dari diri kita supaya meningkatnya motivasi belajar atau prestasi yang akan kita raihkan itu ya. Mungkin anak-anak ibu pelan-pelan dan berusaha agar prestasi kalian, anak-anak ibu terus berusaha belajar pelan-pelan dari dorongan, terutama pada dorongan diri kita sendiri. Kalau tidak ada dorongan dari kita sendiri, tidak bisa kan? Kita kan tidak bisa mengandalkan orang lain juga. Setelah menghadapi bimbingan kelompok ini, kita apresiasi dulu ya. Harapan ibu kepada anak-anak ibu nih, ibu bangga sama anak-anak ibu nih, sudah memberikan atau terbuka dan menemukan solusi yang berasal dari diri kalian masing-masing. Harapan mungkin ada dari anak-anak ibu, harapan untuk kedepannya, untuk meningkatnya diri kalian dari belajar. Mungkin dari Yulisma dulu, mungkin harapan dari dapatnya pelajaran bimbingan kelompok ini. Saya lebih termotivasi, khususnya dari eksternal, bukan orang tua gitu. Dorongan dari luar ya. Kalau dari Maisa? Tentunya saya berharap semoga kedepannya saya tuh
belajar lebih rajin lagi, ya, tanpa melihat bagaimana gurunya gitu, tapi tetap berusaha gitu saya gitu. Oke ya? Harapan saya lebih rajin lagi belajarnya, terutama dari dalam diri saya sendiri. Nah, terima kasih. Harapan kalian itu sangat ya, itu adalah salah satu harapan untuk masa depan kalian untuk meningkatkan motivasi belajar. Ibu menyampaikan bahwa meningkatkan motivasi belajar adalah dorongan kita untuk belajar lebih fokus dan disiplin lagi ya. Ya Bu. Gimana perasaan setelah mendapatkan bimbingan kelompok nih? Perasaan kalian gimana? Mungkin dari Via dulu ya. Lebih lega Bu, karena sudah bisa terbuka sama Ibu. Nesa? Saya merasa bebannya berkurang Bu, karena udah ada kelompok seperti ini. Diskusi ya kan? Iya. Yulisma? Lebih pulang lagi sih juga sama teman-teman yang lain. Jadi saya dua. Jadi ini berakhirnya sesi kegiatan bimbingan kelompok kita. Sebelum menutup, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah meluangkan waktu kalian untuk mengikuti kegiatan hari ini ya. Ibu ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Silakan.